Jadi benar karya ilmiah itu, eee, kalau saya sih lebih diutamakan yang pertama itu, eee, berisi kumpulan yang tadi berupa fakta ya, kemudian itu hal yang menjadi ciri khas adalah kita tuh melakukan pengutipan. Kita mengutip dari berbagai sumber, memang diutamakan adalah sumber-sumber primer seperti jurnal ilmiah, kemudian juga buku, kemudian juga bisa dari surat kabar dan lain sebagainya, begitu. Jadi ketika teman-teman nanti membuat karya ilmiah, itu, misalnya teman-teman berargumen nih, memiliki argumen, eee, sebuah argumen itu harus diperkuat dengan, apa namanya, sumber-sumber yang ada. Apakah benar misalnya ketika, kita mau membuat artikel terkait dengan, apa namanya, eee, perpustakaan atau kepuasan pengguna misalnya. Jadi, teman-teman nanti akan banyak untuk membaca membaca artikel ya, terkait misalnya teman-teman mau mencari topik atau menulis topik terkait dengan kepuasan pengguna perpustakaan. Nah, teman-teman nanti juga akan mengumpulkan topik-topik yang serupa, nah, yang nanti akan teman-teman gunakan untuk memperkuat argumen, juga nanti bisa digunakan untuk, apa namanya, bisa membuat pendahuluan, termasuk juga memasukkan, apa namanya, tinjauan literatur. Nah, kira-kira pembedanya apa antara, topik saya dengan topik, yang sebelum-sebelumnya. Nah, sehingga nanti juga melalui, artikel-artikel jurnal yang teman-teman kutip nanti, itu juga ada perbedaannya. Nah, kira-kira bedanya apa? Sehingga harapannya nanti hasil artikel yang teman-teman buat itu tidak hanya, apa namanya, mengulang-ulang saja. Misalnya terkait dengan metode sama, misalnya judul sama, metode sama, kemudian, apa namanya, jenjang pendidikannya sama. Nah, itu kan juga masih belum terlalu ada kebaruannya ya, sehingga nanti, harapannya dengan teman-teman banyak membaca, sehingga menemukan kira-kira pembedanya apa, hal yang baru yang saya akan angkat apa terkait dari, apa namanya, judul yang sebenarnya sudah banyak diambil oleh penulis-penulis sebelumnya, begitu. Nah, mungkin saya akan masuk di ini aja, masih di panduan ya, masih di panduan. Sorry. Sebentar, teman-teman. Di halaman
sebentar di halaman berapa ya terkait dengan empat puluh sistematika. Oke, baik. 40. Oke, halo teman-teman. Nah, coba kita akan melihat sistematika artikel ilmiah yang ditentukan oleh UT ya, teman-teman ya. Baik. Nah, ini ada di panduan halaman 40 terkait dengan sistematika artikel ilmiah. Nanti ada judul, kemudian identitas, abstrak. Nah, saya pikir teman-teman untuk yang ini nanti, kalau saya sih justru malah nanti di akhir saja. Kadang-kadang kita tuh mau membuat judul itu apa ya, mungkin bisa berubah nggak apa-apa sih, tapi yang penting dari pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran itu ada terlihat benang merahnya. Nah, itu. Jadi sistematika umum seperti ini. Nah, coba saya akan masuk di pendahuluan ya. Nah, oke. Nah, teman-teman ini yang sering kali ketika pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya itu teman-teman mahasiswa itu lupa terkait dengan pendahuluan tuh kira-kira apa aja isinya, komponennya apa aja, ya. Nah, jadi untuk pendahuluan nanti teman-teman bisa pertama itu di paragraf pertama itu ada menulis latar belakang. Nah, ini bisa macam-macam sih latar belakangnya. Misalnya teman-teman mau mengkaji sebuah terkait dengan objeknya adalah perpustakaan. Nah, macam-macam nih teman-teman bisa bercerita terkait dengan latar belakang, bisa menceritakan sekilas terkait dengan perpustakaan misalnya. Perpustakaan X merupakan bla 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 bla, kemudian ininya apa. Tapi memilihnya harus sesuai dengan relevan. Misalnya teman-teman nanti akan melihat atau mengkaji terkait dengan kepuasan pengguna perpustakaan. Nah, mungkin di pendahuluan atau di latar belakang nanti menuliskan terkait dengan kondisi perpustakaannya, kemudian didukung dengan data, misalnya terkait dengan data kunjungan seperti apa, apakah ada kenaikan dalam setiap tahun atau seperti apa begitu. Nah, itu nanti bisa bisa beragam apa yang ingin teman-teman tuliskan. Kemudian kenapa teman-teman memilih permasalahan ini menjadi topik artikel? Nah, tentu ada alasan yang menarik misalnya. Ada hal-hal yang mungkin menarik bagi teman-teman, tapi sebenarnya nanti kita juga akan lihat seberapa menarik, kemudian seberapa urgennya ketika teman-teman nanti akan mengambil itu, dan nanti juga teman-teman jelaskan di sana.
Jadi kira-kira pentingnya apa, urgensinya apa teman-teman akan menuliskan karya ilmiah atau mengkaji topik yang akan teman-teman angkat tersebut. Nah, begitu ya. Kemudian eh, setelah nanti teman-teman menuliskan latar belakang, nanti teman-teman membuat rumusan masalah. Nah, nanti rumusan masalah ini adalah bisa dibilang kalau yang di pendahuluan yang di UT ini adalah eh, bisa dibilang itu pertanyaan penelitian. Nah ya, jadi nanti rumusan masalah ini nanti yang harus dijawab dalam hasil dan pembahasan gitu ya. Kemudian tujuannya kenapa, tujuan dari penelitian ini, kemudian manfaatnya apa, kemudian fokusnya seperti apa, dan juga ada kira-kira keterbatasannya apa. Misalnya keterbatasan dari penulisan ini adalah misalnya hanya melakukan survei terhadap kepuasan siswa saja, tapi terkait survei kepuasan siswa terhadap perpustakaan. Tapi untuk guru tidak. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti silakan dituliskan. Jadi sekali lagi, nanti di sini teman-teman harus berargumen atau memperkuat kira-kira urgensi dari topik yang akan Anda bahas itu apa. Nah, itu. Biasanya di sini kalau memang ini belum apa namanya, kalau saya memang itu belum terstruktur dengan baik atau mungkin tidak misalnya, wah ini hanya masalah biasa aja, nggak perlu diangkat. Nah, itu biasanya saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman mahasiswa untuk menggali lebih dalam. Kira-kira apa sih urgensinya? Apa yang menjadi ini nih penting untuk diteliti. Kira-kira kalau nggak penting ya untuk apa diteliti, kan capek-capek begitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman juga di dalam pendahuluan ini itu nanti teman-teman mencari artikel yang relevan. Tadi misalnya makanya tentukan nanti mau apa namanya, mau mengambil topik apa. Nanti memang teman-teman harus ketika mau mengambil topik itu memang jangan langsung serta-merta langsung saya mengambil topik A, B, C, D. Nah, itu sebuah proses teman-teman. Nanti ketika teman-teman mau mengambil topik A, cari dulu referensinya, ada nggak? Nah, nanti dari cari referensi yang ada itu dapat 5, dapat 6, 7, dapat 10. Nah, nanti akan menemukan ide, oh kalau seperti ini nanti aku buat seperti itu akan bagus. Nah, kemudian juga baca, banyak-banyak membaca kira-kira jalan pikiran atau jalan dari apa namanya artikel yang sudah ada itu apa. Nah, saya bisa adopsi itu. Nah, seperti itu. Nah, di pendahuluan tadi saya katakan teman-teman nanti bisa untuk memasukkan ini. Jadi sumber-sumber yang mendukung. Nah, misalnya topik yang serupa nanti bisa mengumpulkan eh, lebih dari 5, bisa 6 atau 7. Kemudian Anda bisa nanti sebagai alasan juga ini loh yang menjadi pembeda antara topik saya dengan topik yang terdahulu itu apa. Ketika 5 penelitian sebelumnya itu menggunakan metode ini atau teori ini, maka kali ini saya akan menggunakan teori yang lain. Nah, itu. Itu yang akan nanti saya juga akan lihat nanti. Akan saya lihat dan nanti ketika memang bisa, nah silakan untuk diteruskan begitu. Ya. Ini masih di pendahuluan. Jadi untuk di pendahuluan nanti teman-teman juga untuk perhatikan kira-kira jangan sampai nanti sudah menulis sampai bab apa bab akhir atau di apa di kesimpulan dan saran. Nah, sementara untuk yang pendahuluan ini masih belum jelas begitu. Nah, jadi pengalaman pengalaman yang sudah-sudah seperti itu. Nah, teman-teman apa namanya pendahuluannya tuh masih belum jelas begitu. Nah, kan sebenarnya kalau kita melihat pendahuluan ini sebenarnya hal yang mendasar yang nanti akan kalau ini sudah jelas itu akan mudah kita akan berjalan. Ibarat kita membuat rumah ya. Jadi kita sudah di dalam pendahuluan sudah cukup dasarnya. Nah, dasarnya sudah jelas, kemudian latar belakangnya sudah jelas, pertimbangannya sudah jelas, kira-kira apa namanya
referensinya juga sudah banyak yang mendukung, kemudian pembedanya apa dengan topik yang sebelumnya sudah jelas. Nah, nanti tinggal gampang saja untuk melanjutkan ke bagian metode, kemudian sampai hasil dan pembahasan begitu. Makanya kalau pengalaman juga saya untuk menulis skripsi atau tesis seperti itu, memang hal yang perlu dipertahankan itu adalah di bagian pendahuluan. Karena dosen biasanya akan mempertanyakan pentingnya apa penelitian kamu ini, urgennya apa gitu kan. Terus setelah nanti kamu meneliti ini, kiranya kamu mau apa? Nah itu yang bisa teman-teman kalau ketika berkuliah dulu. Nah memang di bagian pendahuluan ini yang paling sulit kita untuk meyakinkan bahwa topik kita itu nanti layak untuk dikaji, untuk diteliti. Nah itu di situ. Nah makanya kalau teman-teman sekarang masih bingung mengambil topik apa, nggak apa-apa. Itu adalah wajar, itu proses ya. Yang penting kita nanti mau melangkah, kita mau mengambil topik apa ya. Nah, kalau dulu saya melakukannya dengan banyak membaca. Kira-kira topik apa ya yang saya mampu juga saya bisa. Nah, baca banyak jurnal, artikel, kemudian juga diskusi dengan teman-teman. Kira-kira apa yang bisa saya ambil. Nah, nanti juga termasuk dengan saya juga, misalnya diskusi dengan saya, Pak saya mengambil topik ini misalnya. Oke, kira-kira kamu mau ngapain dengan topik ini? Kemudian pentingnya apa? Urgensinya apa? Nah itu yang kalau pengalaman saya yang kemarin untuk yang apa namanya periode sebelumnya seperti itu. Begitu. Nanti nggak apa-apa misalnya mau ngambil topik ini begitu. Nah kemudian untuk metode atau kerangka pikir ya. Jadi eh, di sini kan teman-teman itu nanti bisa untuk melakukan kajian. Sebentar ini ada yang baru masuk, coba saya update dulu. Ada yang menyusul kira. Sudah update belum ya? Oke. Belum. Nah, terkait dengan metode. Jadi nanti teman-teman itu akan menuliskan metode, misalnya metode apa namanya terkait dengan misalnya siapa informannya, kemudian menggunakan metode kualitatif, misalnya kualitatif atau kuantitatif, kemudian nanti bagaimana teknik analisis datanya seperti apa, begitu ya. Kemudian nanti apa namanya cara pengumpulan data seperti apa, apakah misalnya dengan wawancara ataupun mungkin kalau kualitatif survei misalnya dengan menyebar form apa namanya pakai G-form dan lain seterusnya. Nanti teman-teman ceritakan di sini. Jadi metodenya tuh seperti apa, ya. Kemudian nanti kalau memang ada teori, nah teorinya tuh apa gitu kan, menggunakan teori apa, sampaikan di situ. Nah, itu kemudian nanti sampai kepada hasil dan pembahasan. Halo, apakah terdengar suara saya? Masih ya? Halo? Halo, apa masih terdengar suara saya, teman-teman? Halo? Halo? Oke, baik. Lalu sampailah kepada hasil dan pembahasan. Oh ya, baik. Terima kasih. Hasil dan pembahasan di sana nanti teman-teman akan menyampaikan hasil mengulasnya, ya, membahas
hasil penelitian Anda disampaikan, misalnya kalau wawancara disampaikan, kemudian nanti bagaimana. Nah, ini bagian dari hasil dan pembahasan ini merupakan nanti kreativitas teman-teman seperti apa akan menceritakan. Jadi ini perlu apa ya? Perlu dikatakan perlu kemampuan untuk menganalisisnya. Misalnya dalam hasil dan pembahasan saya ingin membuat seperti ini. Nah, tentu masing-masing punya alasan. Misalnya terkait dengan mau dibahas, misalnya apa informan, misalnya satu, informan dua, informan tiga dibahas, diulas. Kemudian teman-teman ngambil dari membahas dari kutipan yang lain, dari artikel yang lain. Sorry, sebentar. Sebentar mic saya. Hmm, tes tes, halo, tes, halo. Halo, halo. Apa terdengar suara saya? Oke, baik. Oke. Nah, saya lagi untuk hasil dan pembahasan ini nanti teman-teman akan mengulas temuan di lapangan seperti apa, diceritakan semuanya. Jadi diceritakan terkait dengan apa namanya informan itu, informan satu, informan dua, informan tiga. Tapi sesuai dengan ini ya, tentu nanti teman-teman harus harus membuat apa namanya dari bab pendahuluan nanti yang mau dibahas itu apa, penekanannya apa. Jadi jangan sampai melebar juga. Nah, nanti di situ nanti teman-teman harus menyampaikan, kemudian dibahas terkait dengan ini. Misalnya informan A itu apa namanya terkait dengan kepuasan penggunaan perpustakaan menyatakan seperti ini bla bla. Nah, nama informan itu saya minta untuk di apa namanya jangan dibuat nama ya. Jadi pakai inisial, jangan dibuat nama asli. Informan satu, informan dua, informan tiga kalau memang nanti kualitatif. Karena nanti ini juga etika penulisan juga, jangan disampaikan nanti ini juga apa namanya kurang etis jika teman-teman nanti menyampaikan dengan nama asli gitu. Nah, teman-teman nanti bisa membuat misalnya kalau memang masih perlu uraian, misalnya dibuat anak subjudul itu juga boleh saja nanti. Maka nanti di hasil dan pembahasan ini itu merupakan kreativitas teman-teman bagaimana nanti untuk mengulasnya. Nah, lalu yang kadang-kadang terlupakan juga bahwa dalam hasil dan pembahasan ini teman-teman harus membahasnya juga dengan penelitian yang terdahulu. Jadi tetap harus dibahas. Nah, misalnya temuan teman-teman adalah apa namanya siswa SD di eh, menyatakan bahwa mereka puas, nah puas terhadap layanan perpustakaan. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian dari si X tahun sekian yang menyatakan bahwa apa namanya misalnya fasilitas itu eh, adanya fasilitas itu juga berdampak terhadap kepuasan pengguna. Nah itu. Nah kalau memang nanti ada teman-teman menuliskan beberapa apa namanya penelitian terdahulu, nah nanti juga dibahas di sini. Nah biasanya apakah sejalan penelitiannya atau berbeda hasil penelitiannya, hasil temuannya. Nah dibahas lagi di sini. Jadi meskipun nanti sudah dituliskan di atas terkait dengan apa namanya literaturnya itu pakai apa ya pakai apa literaturnya di sini nanti tetap dibahas lagi di bawah. Nah gitu, tapi yang di atas ini nanti hanya teman-teman menyampaikan apa namanya eh,
beberapa penelitian misalnya sebelumnya menurut si A tahun 2020 eh, meneliti tentang ini, kemudian subjek penelitiannya ini menggunakan metode ini. Nah, temuannya ini. Nah, gitu. Itu itu yang nanti yang akan dituliskan di pendahuluan untuk yang kutipan dari hasil dari artikel ataupun juga nanti buku itu bisa seperti itu. Nah, sementara nanti untuk yang di hasil dan pembahasan, nah nanti akan membahas ya kan udah ketemu nih teman-teman sudah ketemu kan hasil hasil apa namanya temuannya apa di sini. Nah, kemudian dibahas lagi, diambil lagi tadi yang dimasukkan dalam pendahuluan. Oh, ternyata temuan saya atau temuan ini itu sama dengan temuan sebelumnya dari penelitian si X. Nah, begitu. Kemudian sama juga dengan si Y. Kemudian sama juga dengan si Z, tetapi berbeda dengan si A yang menyatakan seperti ini. Nah, begitu. Nah, sehingga setelah nanti sampai di hasil dan pembahasan selesai, baru nanti masuk kepada simpulan dan saran. Nah, di sini kalau mau lihat teman-teman lihat secara lebih rinci juga juga banyak ya di sini ya. Misalnya pembahasan itu memuat apa aja sih? Nah, interpretasi data, kemudian analisis juga, kemudian nanti menggunakan teori apa dan lain sebagainya. Begitu. Itu untuk gambaran umumnya di sana. Nah, kemudian sampailah kepada simpulan dan saran. Nah, jadi simpulan itu nanti sudah cukup jelas di sini bukanlah ringkasan uraian, melainkan sumber dan disarikan dari temuan yang konkret dan penting. Nah, begitu. Nah, biasanya apa namanya? Oh, sorry. Masih ada juga daftar pustaka ya, sorry ya. Memang karya ilmiah itu harus ada daftar pustakanya. Nah, itu yang salah satu juga ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, penulisan daftar pustaka ini seringkali juga terabaikan, teman-teman. Maka saya tidak mau pengalaman yang kemarin itu masih banyak sekali teman-teman mahasiswa yang menuliskan asal-asalan di sana dan tidak rapi. Maka saya dari awal selalu untuk merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan software ya. Software itu yang populer itu adalah software Zotero dan Mendeley. Kalau saya pakai Zotero. Nah, ini penting untuk teman-teman nanti juga pahami. Jadi daftar pustaka ini juga nanti akan saya lihat juga apakah benar apa tidak terkait dengan penulisan dari apa namanya penulis siapa, kemudian tahun, terus yang dipakai artikel atau buku, kemudian apa namanya, seperti apa sumbernya, kalau memang dia apa namanya mempunyai DOI, DOI itu nomor identifikasi untuk jurnal juga ditulis juga di sana. Nah, untuk nanti daftar pustakanya ini juga teman-teman juga ketahui ya, ini juga pengalaman saya juga yang kemarin. Teman-teman mahasiswa itu banyak sekali tidak memperhatikan jumlah referensi ya. Jumlah referensi itu masih kurang sekali di sana. Teman-teman tuh masih di sana masih kurang. Makanya meskipun sudah selesai sampai di kesimpulan dan saran, ketika referensinya kurang saya masih minta untuk apa namanya untuk tambah lagi gitu. Nah, ini. Nah, kalau di ketentuan yang ini itu minimal itu memuat 10 referensi ya. Kemudian minimum 5 diantaranya itu adalah jurnal, itu minimal. Nah, bisa nasional maupun internasional. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Ini minimal, teman-teman. Ya. Jadi itu 10 referensi ini bisa ya. Ini kalau minimal ya. Minimal di sini sudah ditentukan 5 jurnal. Berarti bisa 5 jurnal misalnya ya. 3 buku, kemudian 2 sumber lain. Bisa apa namanya? Bisa majalah,
bisa surat kabar lainnya misalnya kayak sumber-sumber yang kredibel ya. Kalau blog-blog saya sarankan untuk mengurangi ya, kecuali kalau memang itu blog-blog yang apa namanya, penulis yang memang sudah terbukti, sudah apa ya, eee, sudah ahli gitu ya, sudah memang dia terbukti banyak menemukan inovasi-inovasi juga tulisan-tulisan itu ya nggak apa-apa. Makanya ini diingat-ingat ya, sekurang-kurangnya memuat 10 referensi. Nah, terus untuk jurnal sendiri diminta minimum 5. Nah, tapi kalau saya sarankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya itu, yo jangan 5 deh untuk jurnal deh. Misalnya 7 lah, 7 untuk jurnal yang serupa tadi yang topik dengan sama. Kemudian nanti 2 buku misalnya. 2 buku, kemudian satu misalnya surat kabar atau sumber lain. Ataupun mau lebih juga boleh. Nah, intinya minimal 10 referensi. Nah, 5 diantaranya adalah sumber artikel jurnal nasional. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan juga yang diambil sumber-sumber buku ataupun jurnal itu yang mutakhir ya. Nah, di sini tertulis bahwa terbit dalam 10 tahun terakhir. Nah, diingat-ingat ini. Misalnya tahun 2025, berarti sumber yang paling tua adalah tahun 2015. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya apa namanya, misalnya nih dapat buku yang lama tahun 2005 udah lama banget ya. Itu sebisa mungkin itu jangan. Kalau memang nanti ada apa namanya buku-buku yang ada terbitan edisi terbaru, ambil yang terbaru begitu. Begitu ya. Itu untuk kemudian juga jurnal apalagi jurnal. Jurnal kalau bisa, bukan kalau bisa ini udah ada aturannya di sini. Kalau jurnal jelas sih, jelas itu banyak banget. Itu kalau 10 tahun terakhir itu banyak. Tapi kalau buku memang kadang-kadang ya, tapi saya nanti juga akan lihat masa sih nggak ada edisi yang baru untuk buku gitu kan. Nanti akan saya lihat. Jadi kalau buku nanti saya akan coba saya lihat dan kalau memang tidak ada terbitan yang apa yang paling baru akan saya coba ya untuk memaklumi lah di sana. Tapi untuk jurnal itu tadi, jadi minimal atau apa namanya maksimal itu adalah 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Jadi ini tahun 2025 sekarang, berarti carilah yang terbit tahun 2015 ke atas. 15, 16, 17, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ini jelas ditulis secara alfabetis. Nah, tadi yang saya katakan ketika teman-teman menggunakan software Zotero ataupun juga Mendeley itu kan otomatis. Nah, makanya dari awal saya minta teman-teman untuk segera untuk menginstal aplikasi Zotero atau Mendeley. Kalau saya lebih rekomendasikan untuk Zotero. Nanti itu sangat apa namanya sangat berguna untuk nanti teman-teman juga mengumpulkan. Jadi kan teman-teman kan ini masih proses ya. Ketika nanti lagi mengumpulkan jurnal, masukkan di Jotero 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya begitu. Nah, begitu. Kira-kira sampai di sini apakah sudah pusing? Halo teman-teman, apakah sampai di sini sudah merasa pusing? Gimana sampai di sini dulu ada yang mau ditanggapi? Silakan. Halo. Gimana? Ini coba Mas Herman, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Silakan. Sebelum nanti kita selanjutnya. Wah, sepertinya jelas semua ya. Oke, coba siapa? Desak coba. Desak gimana? Ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Supaya kita juga jangan satu arah ya. Jadi biar.
Belum ada ya? Oke, baik. Nggak apa-apa, ini kita masih pertemuan pertama, tapi harapannya, teman-teman langsung proaktif ya, nanti proaktif ketika ini kan nanti kan malam ini akan saya juga sampaikan terkait dengan tugas tugas satu. Karena nanti begini teman-teman, eee, ini kan berurutan ya, apa namanya, berkesinambungan. Tugas satu nanti juga kalau memang oke bisa dipakai untuk tugas 2, kemudian tugas 3, tugas 4. Jadi memang seperti itu prosesnya. Saya pikir, eee, kerjakanlah dengan secara serius ya, gitu. Pengalaman pengalaman, yang semester lalu itu, mahasiswa tuh banyak sekali untuk, apa ya, kurang memperhatikan atau mungkin ya, mungkin bahasa yang sedikit, apa ya, sedikit, kasar tuh semacam menyepelekan seperti itu ya. Jadi tugas pertama itu tidak membuat, kemudian nantilah sampai waktunya sudah mau habis, kemudian baru tugas. Nah, lalu tiba-tiba ngebut, tugas satu dikerjakan, tugas 2 dikerjakan, tugas 3 dikerjakan. Nah, padahal kan itu kan, eee, harus direview dulu, harus saya berikan feedback dulu. Kalau memang tugas satu sudah oke, baru boleh masuk ke tugas 2. Nah, kalau tugas satu belum oke, ya saya belum boleh untuk, apa namanya, saya nggak akan masukkan untuk, diizinkan untuk bisa masuk tugas kedua. Nah, jadi kayaknya memang bertahap, tugas satu oke, kemudian ketika nanti mau tugas 2, oke, begitu. Jadi mau untuk diperhatikan. Nah, ini kesempatan untuk, apa namanya, teman-teman nanti untuk memilah-milih jurnal, begitu. Nah, kalau tidak ada, eee di sini teman-teman sudah ada yang kenal dengan Jotero belum? Sepertinya belum ya. Okelah. Gimana? Sudah ya. Ini luar biasa nih, saudara Desak ini. Nah, teman-teman yang lain nanti ini ya, untuk, segera menginstal di laptopnya, untuk aplikasi Zotero karena itu bermanfaat banget. Justru malah dari awal seperti ini teman-teman belum punya artikel, untuk mengumpulkan. Jadi Zotero itu adalah fungsinya untuk mengumpulkan. Jadi teman-teman nanti mengumpulkan temuan-temuan artikel yang sudah teman download, cari di internet, di Google Scholar ataupun di jurnal gitu. Bukan semuanya di Zotero. Nah, nanti itu sangat sangat memudahkan sekali untuk nanti teman-teman membuat kutipan. Nah, ya, membuat kutipan langsung ataupun tidak langsung. Nah, nanti ketika membuat daftar pustaka kita nggak usah pusing-pusing lagi di sana. Tidak usah pusing-pusing lagi untuk mengetikkan alfabet A, apa namanya dibalik, kemudian tahun itu nggak usah pusing-pusing. Nah, pengalaman saya yang kemarin itu tadi makanya mahasiswa mahasiswa itu tidak memperhatikan sampai seperti itu sehingga banyak banget yang apa ya saya komentari terkait dengan hasil-hasil feedbacknya itu perbaiki A, B, C, D, ya, macam-macam. Nah, makanya saya dari di awal ini untuk mengingatkan atau mengajak teman-teman untuk segera menginstal Zotero-nya. Nah, begitu. Meskipun belum dapat judul ya nggak apa-apa. Nanti yang penting kan memang teman-teman nanti bisa mendapatkan judul kan melalui membaca, kemudian membandingkan dengan topik satu dengan topik yang lain, begitu. Itu. Nanti kalau sempat saya akan tunjukkan Jotero saya, kalau sempat ya. Mmm, oke. Nah, coba hentikan ya, bentar bentar. Oke, apakah di sini kelihatan bentar, Jotero ya. Apakah kelihatan Jotero saya, teman-teman?
Halo? Halo? Oh, belum ya? Belum tampil, bentar. Saya tunjukkan sekilas Zotero saya ya, Zotero saya. Nah, tutorial di internet banyak sih terkait dengan bagaimana instalasi Zotero, kemudian nanti mengkoneksikan antara Zotero dengan Microsoft Word. Nah, itu banyak banget di internet banyak, di YouTube banyak begitu. Nah, ini coba saya mengenalkan sedikit terkait dengan Zotero. Karena ini bagi saya penting sih karena saya juga orang perpustakaan, kita juga apa namanya berkali-kali memberikan apa materi terkait dengan literasi informasi. Makanya ini penting. Bentar ya, saya coba tunjukkan supaya nanti teman-teman juga ada gambaran. Oh, seperti itu ya. Nah, apakah tampil di sini? Tampil ya. Oke. Nah, nah, itu gambaran jadi sekali lagi secara umum Zotero itu adalah software yang digunakan untuk mengumpulkan ya, tadi mengumpulkan sumber-sumber referensi elektronik. Itu yang elektronik, tapi juga bisa yang apa namanya, kalau yang hard copy atau yang tercetak itu nggak bisa dikumpulkan atau dimasukkan dalam PC ya, nggak bisa. Tapi nanti bisa kita membuat metadatanya. Nah, jadi ini contoh ini beberapa contoh ini. Nah, jadi ini saya mengumpulkan beberapa beberapa apa namanya beberapa jurnal ya dari Google Scholar. Nah itu. Nah saya masukkan di sini dapat satu, kemudian di apa namanya dimasukkan begitu ya. Nah ini seperti kita membuka PDF seperti biasa. Gitu. Nah ini kan kita membuka PDF seperti biasa ya. Sementara di sebelah kanan itu adalah metadatanya, metadata uh, atau bibliografinya. Jadi Zotero itu akan otomatis ketika teman-teman nanti memasukkan file PDF di software ini akan otomatis membaca. Nah ini kita nggak perlu lagi menyantumkan judul ya. Nah judulnya nggak perlu lagi. Nah itu kan otomatis terbaca di sana. Kemudian di sini ya di sini. Di sini. Kemudian juga biasanya sudah dia mengklasifikasikan, oh ini tipenya jurnal, artikel jurnal. Termasuk juga penulis teman-teman. Nah, ini penulisnya sudah sesuai satu, dua, tiga ya. Nah ini tiga. Nah ini. Kemudian juga publikasinya juga iya, termasuk volume jurnalnya, isu, termasuk halaman, tanggal, sampai kepada DOI-nya ini. Nah ini. Nah ini keuntungan kita menggunakan software Zotero. Nah, dengan kita memasukkan file di sini ya, di dalam Zotero-nya, nanti dia akan otomatis membaca metadatanya. Nah, metadata ini nanti ketika kita menuliskan di Word, Microsoft Word, dia akan memanggil. Nah, daftar pustakanya akan otomatis begitu teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kita membuat apa namanya, sorry, nggak perlu lagi misalnya membuat daftar pustakanya yang diketik manual, misal misal seperti ini misal ya. Nah itu kita nggak usah ketik manual, maka dengan nanti kita panggil saja, panggil. Nah tentunya kalau ini kan tentu kan dia kan ini ya apa namanya memang artikel ini itu mengutip sumber ini yang di dalam naskah teksnya itu ada penulis ini memang ya. Nah nanti apa saja citasi yang sudah kita ambil, kemudian panggil di daftar pustaka dan dia akan otomatis akan muncul seperti ini. Nah ini.
Nah itu. Jadi supaya ada gambaran teman-teman, oh ternyata penting juga ya. Karena juga daftar pustaka ini juga hal yang penting di dalam artikel ilmiah atau jurnal ilmiah. Begitu, benar-benar harus diperhatikan. Nah, sudah ada software yang ini, makanya bisa dipakai untuk supaya kita lebih apa ya, lebih cepat, nggak perlu lagi manual dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Nah, mungkin di sini saya juga perlu menyampaikan juga terkait dengan bagaimana sih mencari artikel jurnal. Teman-teman di sini saya pikir sudah familiar ya dengan yang namanya Google Scholar ya. Sudah paham ya, sudah familiar ya terkait dengan Google Scholar ya. Oke. Nah, Google Scholar ini merupakan sumber data ilmiah atau sumber pencarian referensi yang cukup populer ya. Halo, teman-teman, apakah masih nyambung ya? Halo, masih ya? Oke. Apakah tampil ini tampilan Google Scholar-nya? Tampil ya. Oke. Nah, ini hal-hal dasar ya, saya pikir juga penting juga. Nanti ketika teman-teman mencari apa namanya sumber referensi gitu ya, menggunakan Google Scholar, silakan teman-teman menggunakan tanda petik. Nah, gitu. Jadi kalau memang kira-kira sudah, nah nanti ini kan temuannya ada 68 ya. Nah, ini tanda petik ini fungsinya adalah dia akan menjaga atau apa namanya, mengambil eh, kata dari yang terindeks oleh Google ini secara berurutan di sini. Jadi persepsi pengguna perpustakaan pakai tanda petik. Nah, maka yang muncul nanti adalah kalau kita lihat per ini, nah ini kan persepsi pengguna perpustakaan ya. Dia selalu berurutan dia. Ini juga ya persepsi pengguna perpustakaan ya. Yang ini juga persepsi pengguna perpustakaan. Nah, ditemukannya 68. Nah, coba kalau kita tanpa tanda petik, nanti akan diambil, akan terpisah-pisah. Dapat persepsi juga diambil, dapat kata pengguna juga diambil, dapat kata perpustakaan juga diambil. Nah, temuannya akan jauh lebih banyak. Nah, ada 83.700 ya. Nah, makanya ini hal dasar yang saya pikir juga penting. Ketika nanti teman-teman mencari artikel dari Google Scholar, silakan menggunakan tanda petik. Nah, saya seperti ini. Ini untuk mempersempit pencarian. Nah, begitu ya. Oke. Nah, di sini kan terlihat ya ada tahun 2012, tahun 2018. Tadi kan ingat nanti teman-teman untuk mencari artikel itu yang 2015 itu paling tua. 2015, 16 dan seterusnya ke sini ya. Nah, misalnya teman-teman coba deh saya mau mencari iseng-iseng coba. Saya mau mencari terkait dengan persepsi pengguna perpustakaan. Kayaknya menarik ini. Nah, memang ide-ide itu berangkat bisa bermacam-macam teman-teman. Ketika teman-teman sambil membaca apa namanya, membaca artikel, wah ini kayaknya menarik. Nah, kemudian carilah artikel yang serupa. Nah, dapat satu misalnya nanti teman-teman dapat misalnya mana ya? Yang ini ya. Saya seperti ini. Dapat satu, buka dulu saja, kumpulkan. Kemudian eh, ini kalau teman-teman kalau cari jurnal, biasanya kalau repositori seperti ini biasanya itu kan itu skripsi biasanya. Nah ya, jadi ini skripsi dari USU misalnya. Nah, skripsi itu biasanya nanti cari aja eh, yang jurnal seperti ini. Nah, cari yang jurnal.
Kemudian, coba kalau ini misalnya ya, oke selanjutnya ada nggak? Nah, memang ketika kita mau mendapatkan, kita mau nulis apa, ini bisa berangkat dari teman-teman membaca dari artikel-artikel jurnal. Bisa juga teman-teman menemukan kasus, tadi kan banyak yang kerja di perpustakaan tuh ya, terkait dengan misalnya misalnya ini berangkat dari apa sih, dari pengunjung perpustakaan yang tidak banyak begitu kan, yang tidak banyak. Eee, Bisa jadi misalnya teman-teman menemukan ide ini, kenapa ya kok perpustakaannya itu sudah bagus fasilitasnya, sudah koleksinya sudah bagus, terus, kita sebagai petugas itu juga sudah memberikan yang terbaik, bagaimana main dengan baik, tapi kok pengunjungnya itu masih belum banyak ya? Nah, ini ada apa? Nah, kalau menurut saya ini hal yang menarik teman-teman ya, karena biasanya itu kan ketika sarana prasarana bagus, koleksi bagus, kemudian dari sisi apa namanya, petugas sudah profesional begitu, itu kan biasanya kan berbanding lurus ya, oh pasti ini pengunjungnya banyak. Nah mungkin teman-teman ada yang menemui kasus seperti ini, kasusnya kok malah nggak sesuai dengan harapan ya. Nah ini bisa menjadi hal yang menarik untuk diteliti juga teman-teman. Nah makanya nanti di bab pendahuluan sampaikan saja apa namanya, urgensinya apa, kemudian hal yang menarik apa, nggak apa-apa disampaikan saja. Meskipun nanti bahasanya mungkin masih belum teratur ya nggak masalah ya, penting nanti mau untuk diperbaiki gitu. Kemudian juga teman-teman terkait dengan misalnya berawal dari data misalnya ya. Kalau saya itu kan suka melihat data misalnya. Ini data pengunjung perpustakaan dari tahun 3 tahun terakhir kok menurun ya ini ya. Nah, ada apa ya? Nah ini. Nah itu teman-teman bisa berangkat dari sana. Berangkat dari sana. Nah kemudian nanti teman-teman bisa apa namanya, menerjemahkan dari tadi terkait dengan kunjungan. Nah, nanti bisa menemukan kata kunci tertentu untuk teman-teman cari jurnal terdahulu. Nah gitu ya. Jadi banyak hal kita mau mulai dari mana dengan kita membaca artikel jurnal, kita menemukan hal yang unik di perpustakaan, ataupun mungkin juga ada pendapat apa namanya, dari berbagai teman-teman yang kira-kira bisa diambil untuk topik penelitiannya, itu juga bisa banyak banget di sana. Ataupun dari data terkait dengan misalnya terkait dengan minat baca. Nah, mungkin tingkat literasi atau indeks literasi di Indonesia, negara Indonesia itu nomor sekian. Nah, itu berangkat dari sana. Nah, misalnya. Jadi bisa nanti teman-teman bisa berupa data, bisa juga dari apa namanya survei kecil, misalnya survei minim. Ketika teman-teman nanti apa namanya untuk mengangkat atau apa namanya meyakinkan bahwa topik Anda adalah X misalnya, teman-teman bisa lakukan survei kecil, mungkin 10 orang, 15 orang. Nah, berangkat dari data tadi, teman-teman bisa untuk melanjutkan apa namanya, mengangkat topik tadi. Nah, ini misalnya ini sebagai contoh ya. Ini juga sekaligus saya mempraktekkan di apa Zotero ya. Mudah-mudahan lancar jaringan. Nah, ini kan tadi yang repository tadi. Nah, biasanya kalau repository ini merupakan skripsi di sana. Nah, skripsi ini seringkali tidak terbuka untuk umum secara full teks ya. Ini. Nah, kan bab 3 ditutup ini. Nah, maka saran saya nanti ambil saja apa namanya yang eh, artikel jurnal ya. Ini kan skripsi ya. Meskipun misalnya teman-teman dapat dari Google Scholar, ini persepsi penggunaan terhadap perpustakaan sih. Eh, persepsi penggunaan terhadap layanan sirkulasi dan navigasi di perpustakaan X. Nah, teman-teman buka dulu, full nggak ininya.
dari awal, abstrak, bab 1, bab 2. Nah, memang biasanya kalau skripsi itu dia tidak di-open full. Nah, ditutup ini. Nah, terbatas oleh staf yang ada di UIN ini. Nah, makanya nanti carilah untuk yang jurnal saja kalau saran saya. Karena itu free. Nah, kan free. Misal nih saya mengambil ini misalnya ya. Nah, gampang saja ya, kita cari PDF-nya di sana. Klik PDF-nya saja. Lama ya. Ini bisa jadi karena server jurnalnya. Kayak sambil cari yang lain. Hmm. Oke, nah misalnya tadi teman-teman sudah dapat ini ya, dapat artikel 1 ini ya. Nah, teman-teman download saja seperti biasa. Download, kemudian ntar ini kok agak lag. Saya hapus saja ini. Nah, teman-teman download saja seperti biasa. Ya agak lambat ya. Download seperti biasa. Nah, kemudian nah, ini sudah ya, sudah jalan ya. Nah, download seperti biasa. Nah, kemudian nanti kita di Zotero kita bisa menambahkan. Ini misalnya saya mau tambahkan ya untuk saya buat folder baru deh. Karya ilmiah berapa ini? Kelas A misalnya, kelas A. Nah, saya di sini berhasil membuat oh dia anak folder ya. My library aja, tambahkan new collection karya ilmiah kelas A misalnya. Nah, di sini ya saya dapat folder baru nih. Nah, nanti tambahkan saja apa yang sudah tadi kita download. Add file. Bentar. Ini tadi ya. Sorry. Oke, kita panggil. Proses. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan tuh di awal cari jurnal, ya terserah mau banyak apa sesuai dengan topik Anda. Nanti masukkan aja di Zotero. Nah, nanti seperti ini.
kita double klik, ya, double klik akan muncul seperti PDF. Tunggu dulu. Mana ini? Masih prosesnya. Nah, ini. Dia akan seperti PDF seperti ini, teman-teman, ya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu akan otomatis tampil tadi ya, otomatis ya. Judulnya apa, penulisnya apa. Nah, memang kadang-kadang entah itu Zotero, entah itu apa namanya, Mendeley, itu ada yang memang tidak bisa membaca semua. Makanya nggak masalah kita kita buat manual, tapi kan nggak terlalu banyak begitu ya. Misalnya, sini ada nggak informasi terkait volumenya ya? Kayaknya juga nggak ada ya volumenya. Harusnya kalau memang jurnal itu bagus, ada volume dan nomornya di sini. Nah, tadi harusnya kalau di sini ada keterangan volume berapa, nomor berapa, ini terisi sih. Tapi ini kebetulan nggak ada yang kita download ya. Nah, itu. Nah, kalau nggak ada seperti ini ya kita secara manual. Misalnya publikasi 2019. Nah, dan seterusnya begitu. Itu untuk contoh ya. Saya pikir untuk yang Zotero seperti ini. Jadi teman-teman silakan nanti untuk mulai berpikir kira-kira topik apa yang mau kalian ambil, kemudian masukkan aja di dalam Zotero. Cari jurnalnya, kemudian cari bukunya, masukkan di dalam Zotero. Kalau yang buku yang tercetak nggak bisa, filenya nggak bisa dimasukkan lah ya, tapi bisa apa namanya, misalnya nih jurnal yang atau buku yang tercetak. Nah, kita hanya bisa memasukkan metadatanya saja, book ya. Nah, ini metadatanya apa? Misalnya bukunya terkait dengan apa ya? Pengembangan koleksi, misalnya koleksi perpustakaan. Misalnya penulisnya siapa? Nah, misalnya. Kemudian tidak seedisi semua, edisi 2 misalnya. Kemudian tempatnya mungkin Palembang misalnya. Kemudian penerbit apa, misalnya ada kan buku terbitan UT ya, Universitas Terbuka, dan seterusnya. Nah, itu kalau buku yang tercetak nggak bisa dimasukkan, filenya nggak bisa dimasukkan di dalam komputer ya. Kalau elektronik bisa, tapi kita bisa masukkan metadatanya. Nah, sehingga nanti ketika dipanggil di daftar pustaka, dia akan otomatis terpanggil dan tertulis di daftar pustaka tersebut. Begitu untuk Zotero, silakan nanti tak cari tutorial di YouTube banyak ya. Cara penggunaan Zotero mulai dari instalasi, kemudian memasukkan file, kemudian apa namanya, membuat kutipan, citasi, kemudian sampai kepada membuat daftar pustaka otomatis gitu. Itu ya. Oke, untuk yang terakhir kita akan menjelaskan tugas yang akan teman-teman kerjakan ya. Tugas sebentar, tadi mau berapa ya? Baca deh. Tugas 1. Apakah tampil teman-teman? Oke, baik. Nah,
Untuk tugas pertama tadi ya sekali lagi, ya memang kalau bisa ya, tapi kadang-kadang ya, pengalaman yang sebelumnya juga itu, tugas pertama dengan tugas sampai nanti final artikelnya itu berbeda. Tapi yo namanya proses juga masing-masing, makanya makanya, nanti coba teman-teman pikirkan betul, sebisa mungkin tapi kita juga nggak tahu namanya masing-masing proses ya, sampai tengah jalan seperti apa. Sebisa mungkin nanti teman-teman kan ini, sorry benar, tugas pertama, hmm, bentar. Nah ini ya, mmm, nah ini, tugas yang pertama ya, nanti kan teman-teman membuat satu judul penulisan artikel ya, satu judul ya, nanti buat aja apa judulnya, kemudian mencari, nah mencari ya, mencari berarti tadi, tadi saya contohkan pakai Google Scholar, teman-teman mulai mencari kira-kira saya mau ngambil topik apa, kemudian carilah, eee, artikel yang temanya sama. Nah, misalnya teman-teman sudah dapat tadi misalnya kayak persepsi pengguna perpustakaan. Nah, saya mau mengkaji tentang persepsi. Nah, makanya nanti mencari ini ada berapa? 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini lebih ini lagi, 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau tugas yang satu ini 5 tahun terakhir, berarti tahun 2000 berapa nih? 2020 ya? 2020. 20, 21, 20, 21, 22, 21 ya? 21, 22, 23, 24, 25. Kalau 4, 4, 3, 2, 1, 20 ya? 2020. Nah, mencari ya, kemudian membaca, lalu merangkum, nah, dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, 5 di antaranya adalah artikel jurnal dan selebihnya buku atau rujukan lain dari berbagai sumber. Nah, berat ya, berat ya. 5, ternyata 5 tahun terakhir kalau yang dari tugas satu ini. Begitu. Jadi, carilah nanti teman-teman mau topik apa, cari 5, minimal 5 di antaranya artikel jurnal ini ya, dengan topik yang sama atau tema yang sama. Misalnya nanti kepuasan pemustaka, ya carilah 5 5 itu terkait dengan kepuasan pemustaka dengan terbitan paling tua adalah tahun 2020. Nah, untuk jurnal. Nah, kemudian nanti juga cari sumber pendukung buku. Nah, untuk yang juga terbitan tahun 2020. Nah, tapi untuk buku misalnya nih, untuk buku saya masih nanti kalau memang tidak ada terbitan yang terbaru tahun 2020, saya nanti akan coba lihat misalnya 2000 berapa, 2015, 2016 misalnya, kalau memang tidak ada terbitan baru. Kalau memang cocok dengan teori yang teman-teman mau pakai, ya nggak apa-apa diambil aja gitu. Gitu. Nah, ini juga bisa rujukan lainnya itu bisa berupa data ya, data, statistik misalnya statistik dari BPS misalnya, ataupun dari badan swasta lainnya, misalnya misalnya mengukur terkait dengan tingkat literasi, Indonesia, indeks literasi Indonesia, misalnya data terbaru, atau juga bisa majalah, ada kasus tertentu, majalah ataupun surat kabar yang teman-teman nanti mau ambil. Tentunya yang temanya sama ya topik tadi ya. Jangan sampai nanti teman-teman mau ngambil terkait dengan tema apa namanya
ke perusahaan pemustaka, teman-teman nanti ngambil terkait dengan misalnya nih, terkait dengan buku-buku tentang arsip. Nah, itu juga agak-agak, tapi nggak tahu ya, mungkin juga ada kalanya mungkin juga berhubungan misalnya. Tapi kalau memang itu berhubungan, nah nanti sampai kenapa yang kira-kira nanti bisa teman-teman bisa ambil, mungkin mengutip dari beberapa teori mungkin itu. Nah itu ya. Kemudian setelah nanti merangkum, ya, setelah merangkum, membuat kerangka tulisan artikel berdasarkan judul dan referensi yang sesuai. Nah, berat ya. Kemudian mengunggah hasil tugas 1 pada tempat yang tersedia. Nah, paling lambat 2 hari sebelum pada sesi berikutnya. Nah, ini kalau bisa ini 2 hari sebelum, itu jauh lebih baik. 2 hari sebelum sesi berikutnya. Atau kalau saya lihat ada ketentuan di e-learning untuk tugas 1 itu dikumpul terakhir, bentar, saya buka saja ya e-learningnya. Itu dikumpul, sorry, salah. Nah, saya buka dulu terakhir kapan untuk mengumpul e-learningnya. Nah, ini teman-teman ya, terkait dengan tanggal juga diperhatikan, karena kalau nanti sudah lewat dari tanggal yang ditentukan, teman-teman sudah nggak bisa upload lagi. Nah, makanya saya bukakan dulu terkait dengan tanggal deadline terakhir kapan untuk tugas 1. Karena teman-teman ini belum bisa membuka untuk sesi yang kedua, maka saya coba akan bukakan dari sini dulu. Bentar. Coba saya akan bukakan dulu di sini. Nah, ini kalau teman-teman belum bisa buka ya, karena memang baru bisa dibuka minggu depan. Untuk tugas yang 1 ini, nah ini. Nah, tugas 1 ini bisa dibuka itu tanggal 21 April, berarti besok Senin, ya. Kemudian terakhir mengumpulkan yaitu Minggu, hari Minggu tanggal 4 Mei. Nah, ini diperhatikan ya. Nah, jangan sampai lewat dari tanggal yang ditentukan. Karena kalau nanti lewat tanggal yang ditentukan, ya tidak bisa lagi upload. Nah, nanti konsekuensinya tadi karena ketika mau ngupload tugas 2 harus mengupload tugas 1 dulu. Nah, teman-teman akan terbentur di sini nggak bisa. Hanya perhatikan tanggalnya. Untuk tanggal ini, tanggal 4 Mei, berapa? 2025, kurang lebih ada berapa ya? 2 minggu ya kali ya. Udah sekitar 2 mingguan lah ya. Teman-teman bisa nanti untuk mengerjakan. Tapi kalau memang bisa 3 hari, 1 minggu lebih baik begitu. Sehingga saya juga akan memberikan feedback kalau ada koreksi yang mau diperbaiki juga lebih ada waktu begitu ya teman-teman ya. Gitu. Itu untuk ininya. Saya kembali sedikit untuk yang ini. Begitu. Lalu untuk apa yang mau dirangkum. Nah, tadi kan diminta untuk merangkum ya. Nah,
apa yang mau dirangkum, ini kan tujuannya, tujuan dari tugas satu ini adalah teman-teman diminta untuk membaca sebanyak-banyaknya ya. Nah, dari hasil teman-teman membaca tadi, teman-teman silakan untuk merangkum. Yang pertama, nanti akan saya tuliskan juga di grup WA ya. Yang pertama itu terkait dengan apa namanya, penulis, kemudian tahun terbit, kemudian apa namanya, eh, judulnya apa, kemudian artikel ini membahas tentang apa, gambaran umumnya membahas tentang apa, kemudian subjek, subjeknya itu seperti apa, subjeknya apakah orang, kalau orang berapa banyak, kemudian metode yang dipakai itu adalah apa, kemudian temuannya apa. Nah, nanti akan saya susulkan melalui grup WA. Nah, nanti buatlah untuk mempermudah untuk yang rangkuman tadi, buat seperti tabel saja, buat tabel seperti itu. Sebenarnya nanti teman-teman juga bisa untuk mengkomparasinya dengan lebih lebih mudah. Nah, begitu. Kemudian eh, kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan, teman-teman nanti juga silakan untuk membuka terkait dengan sistematika penulisan tadi ya sudah dijelaskan ya. Jadi ya untuk kerangka tulisan ini ya ini masih nanti masih masih sebenarnya masih belum ya, tapi karena di sini diminta untuk juga membuat. Nah, nanti buatlah sedapatnya. Jadi nanti misalnya di bab pendahuluan, misalnya di bab pendahuluan yang mau teman-teman bahas itu apa? Misalnya paragraf satu membahas tentang latar belakang apa, kemudian paragraf 2 membahas apa, paragraf 3 membahas apa. Hanya masih kerangka saja, belum sampai kepada apa namanya, kalimat yang utuh. Jadi membuat gambaran umumnya kayak kerangka, misalnya kalau apa namanya, buat semacam outline-nya lah begitu ya. Di bab pendahuluan membahas apa, paragraf satu, bab 2, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, kemudian nanti di bab metode mau membahas apa. Nah, jadi masih sebatas outline-nya. Begitu untuk tugasnya, kira-kira jelas? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Halo? Halo, tes tes. Oh, mic-nya rusak ya. Sebentar, mic-nya nggak masuk ini. Tes tes. Halo. Halo. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini? Kalau tidak ada, ya saya pikir untuk web yang pertama ini cukup. Sudah 2 jam lebih ya kita bersama. Meskipun tadi juga di awal-awal terkendala jaringan dan juga device. Um, untuk nama-nama ini sesuai dengan ini kan ya, sesuai dengan nama yang asli kan ya.
nanti akan saya masukkan di dalam presensi kehadiran. Nama-nama sesuai kan ya? Oke, baik. Sebagai dokumentasi coba, apakah bisa menghidupkan kamera? Oh iya, nggak apa-apa. Coba ini jangan-jangan saya nggak bisa buka. Kalau saya nggak tampil, yang penting teman-teman ya tampil ya. Karena sebagai nanti juga untuk pelaporan juga ke apa namanya ke UT untuk peserta. Oke, baik ya. Akan saya ambil satu, dua, tiga. Bentar. Oke, sudah. Oke, baik sudah teman-teman sudah saya simpan fotonya. Terima kasih untuk malam ini sudah berjumpa meskipun tidak lengkap. Nanti harapannya coba saya upload videonya ke YouTube. Nanti akan saya sampaikan sehingga teman-teman yang belum bisa bergabung bisa untuk eh, juga menyimaknya begitu. Jika memang ada mungkin apa namanya ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan ya, topik kayak ilmiah, nanti bisa saja jabri saya. Saya pikir nanti juga di luar dari itu web ini kalau memang mau diskusi juga bisa begitu, bisa nanti lewat Japri ataupun memang kalau memang misalnya mau apa namanya mau apa ya itu web lagi di luar dari itu 1, 2, 3, 4, saya pikir kalau memang itu penting dan perlu ya tidak apa-apa nanti teman-teman bisa untuk menginfokan ke saya karena memang karya ilmiah ini ya ya saya juga sebagai pendamping juga memang harus apa ya melihat untuk semua mahasiswa. Kebetulan saya untuk sesi ini atau semester ini mendapatkan 2 kelas begitu. Jadi memang harus ada apa ya lebih ekstra lagi untuk nanti mendampingi teman-teman setiap mahasiswa dari awal ya nanti sampai akhir. Harapannya sih nanti 15 orang yang ikut atau tergabung dalam e-learning, 15 orang juga nanti yang akan selesai untuk mengerjakan karya ilmiahnya. Begitu, terima kasih sekali lagi untuk web yang pertama ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Sampai jumpa untuk di web berikutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas dan segera segera mengumpulkannya karena ini juga menjadi penilaian bagi teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saja ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya tutup untuk Google Meet-nya. Oke, terima kasih. Dadah.